saja dan tanpa ada kendala. Menyertai kita kepada petugas, saya persilakan untuk maju ke depan. Ibu mengabsen dulu ya. Iya, Bu. Yang pertama, Alman Laya. Hadir, Bu. Asri. Hadir, Bu. Finis. Alfai. Hadir, Bu. Asya. Hadir, Bu. Betsy. Hadir, Bu. David. Hadir, Bu. Jessa. Hadir, Bu. Dimas. Hadir, Bu. Emi. Hadir, Bu. Farisman. Hadir, Bu. Ferdika. Hadir, Bu. Friends. Hadir, Bu. Pandal. Hadir. Sakit. Ada keterangan? Iktisan. Hadir, Bu. Impian. Hadir, Bu. John. Hadir, Bu. Lydia. Hadir, Bu. Mario. Hadir, Bu. Tidak. Hadir, Bu. Nelsa. Hadir, Bu. Nyaman. Hadir, Bu. Ada keterangan, ada suratnya. Firman. Hadir, Bu. Putra. Hadir, Bu. Rizka. Hadir, Bu. Reinkarnasi Belele. Hadir, Bu. Sekina. Hadir, Bu. Sofrida Halala. Hadir, Bu. Sulu. Hadir, Bu. Rimedia. Hadir, Bu. Wien. Hadir, Bu. Dan yang terakhir Jepan. Hadir, Bu. Ya, jadi pada pagi hari ini, ada 2 orang yang tidak Hadir. melihatnya. Sekarang mari kita menyanyikan. Sebelum kita masuk ke dalam materi kita, mari kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Kepada petugas yang sudah diunjuk kemarin, silakan maju ke depan. Baik, teman-teman, mari kita berdiri. Indonesia tanah air bintang 3 ya. Indonesia. Ada gambar lagu Heli. Bendera yang pertama. Saya, Bu. Silakan. Saya, Bu. Peserta didik mampu menganalisis perkembangan kolonialisme. Ya, bisa saja datang apakah mereka melalui dengan Salabim atau terbang. Ya, bagaimana mereka masuk ke Indonesia atau ke Nusantara. Kita lanjutkan. Dari pernyataan yang sudah Ibu sampaikan dari tadi, menurut kalian apa yang dimaksud dengan kolonialisme? Ya. Oke, lihat silakan. Kolonialisme merupakan pengembangan kekuasaan. Oke, ada 2 gambar, ada pelabuhan Banteng, ada tempat-tempat di sini. Dari gambar tersebut akan timbul pertanyaan. Ya, menurut kalian, apakah keterkaitan antara gambar pelabuhan Banteng ini dengan rempah-rempah? Apa keterkaitan dari pelabuhan Banteng terhadap rempah-rempah tersebut? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Oke, silakan beli. Dari gambar tersebut, mereka sedang berjalan-jalan atau melihat saja atau menikmati pemandangan dari Pelayaran
berlabuh di pelabuhan Bandar. Tapi memantapkannya, sekarang ibu ingin membentuk kelompok, ya. Kelompok satu adalah kelompok Portugis. Di sini kelompok dua, kelompok Spanyol. Kemudian kelompok tiga, Inggris. Dan kelompok empat adalah sudah paham ya? Oke, jadi setelah kalian membentuk kelompok seperti ini, nanti kalian bisa bekerja sama. Ibu akan membagikan lewat kertas kerja kelompok, ya. Jadi bagian Wajib menggambar ya peta, atau peta perjalanan daripada bangsa Eropa sehingga masuk ke Indonesia. Kalian mengatur sendiri bagaimana segala metodenya, kalian yang mengerjakannya sendiri. Sudah paham? Bisa, kemudian sudah ibu sampaikan kemarin salah satu, setiap harinya ada perwakilan yang membawa media seperti HP, ya. Jadi yang membawa itu bisa kalian ambil referensinya dari situ. Oke, silakan dikerjakan. Ya, silakan ya, silakan dikerjakan di diskusi dan kelompok. Ya, apa itu? Proposal mau bertanya ya, apa ya? Jadi bukan kita akan menggambar peta jalur dari proses masuknya bangsa-bangsa barat ini. Jadi Ya. saya mewakili kelompok tidak bisa menggambar, Bu. Apa boleh kami menggunakan metode yang lain? Oke, tidak bisa menggambar. Boleh, Ibu beri kesempatan. Boleh dengan metode yang lain, misalnya dengan
Sekarang udah dari Ya, tenang ya, tidak boleh, harus sama-sama saling bekerja sama. Harus ada kerjasama yang sama-sama mendapatkan informasi yang sama. Betul. Setelah nanti setelah menyelesaikan nanti pertanyaan yang sudah Ibu berikan tadi, akan setiap kelompok akan menampilkan presentasinya. Oke, bagaimana? Belum? Oke, silakan ya. Tidak boleh ada yang satu-satu bekerja, harus sama-sama bekerja. Oke, tepuk 1, tepuk 5.
kami akan menampilkan hasil kelompok kami di mana dan sebelumnya kami telah mengerjakan apa yang telah diberikan tugas oleh ibu tersebut. Baik, kepada ulas dipersilakan. Baik, latar belakang bangsa Inggris ke Nusantara. Kehadiran bangsa Inggris di Nusantara dipicu oleh motivasi ekonomi dan persaingan dengan bangsa Eropa lain, khususnya Belanda, untuk menguasai perdagangan. Teman kami Ulan, dan sekarang kami akan memaparkan apa yang kami selesaikan tentang jalur-jalur perdagangan. Coba teman-teman perhatikan. Ini adalah salah satu jalur perdagangan yang dimana negara-negara asing masuk ke Indonesia. Dijelaskan. Baik, yang dimana garis yang berwarna merah yaitu garis di mana Belanda masuk ke Indonesia, dimulai dari Inggris menuju ke Kalkut dan Goa, terus kemudian Silakan. Baik, kami akan memaparkan hasil kerja kelompok kami. Yang bagian pertama, kami akan menjelaskan latar belakang bangsa-bangsa Barat ke Nusantara. Singkat saja, latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Nusantara terutama didorong oleh berbagai faktor. Di antaranya adalah ekonomi, teknologi, agama, dan politik. Faktor utama adalah kebutuhan besar akan menguasai perdagangan rempah-rempah yang sangat bernilai tinggi di Eropa. Pada abad ke-15, rempah-rempah seperti lada, pala, cengkeh, dan kain manis sangat dibutuhkan di Eropa untuk bumbu masakan, pengawet makanan, dan obat-obatan. Namun rute perdagangan ke Asia, terutama Kepulauan Nusantara atau Indonesia sekarang, dikendalikan oleh para pedagang Arab dan kerajaan-kerajaan di India, serta jalur. Bukan dengan gambar sketsa peta, karena kami dari kelompok kurang bisa dalam hal menggambar peta. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana proses jalur masuknya bangsa-bangsa Barat ini ke Nusantara, yang tentunya sudah teman-teman ketahui. Yang pertama adalah Inggris. Jalur masuknya itu melalui Selat Malaka. Inggris mulai menjelajahi Nusantara pada abad ke-17, terutama melalui pelayaran Saint Francis Drake. Yang kedua adalah Spanyol. Jalur masuknya melalui Selat Magellan. Spanyol memasuki Nusantara melalui penjelajahan Ferdinand Magellan pada awal abad ke-16. Yang ketiga, Baik, kami akan memaparkan atau menjelaskan hasil diskusi kami dari kelompok 4. Pertanyaannya, 1. Jelaskan latar belakang bangsa-bangsa Barat ke Nusantara. Yang kedua, gambaran jalur yang dilalui bangsa Barat hingga sampai ke Nusantara dengan garis warna yang berbeda-beda antara negara penjelajah samudra. Baik, langsung saja bagian pertama, pertanyaan pertama. Menjelaskan latar belakang bangsa-bangsa Barat ke Nusantara. Kehadiran bangsa-bangsa Barat ke Nusantara pada awalnya dipicu oleh keinginan untuk mendapatkan rempah-rempah yang sangat berharga di Eropa. Bangsa-bangsa Barat datang ke Nusantara demi mencari sumber daya alam, khususnya rempah-rempah, dan juga mereka terdorong oleh faktor ekonomi.
ke Nusantara, yang dimana gambar ini kurang bagus ya teman-teman, jadi mohon dimaklumi. Nah, perjalanan Belanda menuju ke Nusantara itu mereka pertama, sebenarnya mereka ini punya inisiatif untuk melewati saja perjalanan Portugal dan Spanyol sehingga mereka agar lebih cepat menangkap Nusantara. Tetapi tidak, mereka melewati Samudra Atlantik sehingga mereka melintasi Tanjung Harapan, dan di Tanjung Harapan ini mereka berhasil untuk mengerjakan keselamatan mereka sehingga sebelum mereka melewati perjalanan menuju Samudra Hindia dan pergi ke Nusantara yaitu Banten. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami untuk melaporkan hasil itu. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang kehadiran bangsa-bangsa Barat ke Nusantara. Latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia berkaitan erat dengan rempah-rempah, di mana kita ketahui Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Yang pertama yaitu negara Portugis. Negara Portugis memiliki latar belakang ingin menguasai perdagangan timur sampai barat dan menguasai bandar dan daerah strategis yang menjadi mata rantai perdagangan di Indonesia. Yang kedua yaitu Spanyol, di mana negara Spanyol memiliki keinginan untuk mewujudkan semangat misi 3G, yakni gold, glory, dan gospel. Portugis, yang berwarna biru adalah Inggris, yang berwarna hijau adalah Belanda, dan berwarna merah adalah Spanyol. Perjalanan Spanyol dimulai dari Samudra Pasifik sampai ke Portugal. Sedangkan ada pertanyaan dari kelompok, silakan. Kalau ada pertanyaan, Ibu persilakan dan beri ke kelompok Spanyol. Oke. Apakah bangsa Spanyol mengalami kendala saat melakukan perjalanan menuju Nusantara jika ada Belanda? Menurut kelompok kami atau hasil dari diskusi kami, ya ada beberapa kendala yang dialami oleh Spanyol dalam prosesnya masuk ke Nusantara atau ke Indonesia. Yang pertama, jarak dan durasi perjalanan. Karena tentu Eropa dan Asia jaraknya itu sangat berjauhan ya. Apa yang sudah kita dapatkan pada saat ini? Apa menurut anak-anak didik kami kesimpulan dan Oke, silakan. Menurut saya, kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah proses kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Nusantara adalah bahwa Ada berbagai penemuan di bidang teknologi dan semangat melanjutkan pada salib. Kemudian, bangsa-bangsa Barat mencari daerah baru untuk memburu rempah-rempah melalui jalur samudra atau jalur laut. Materi yang sudah kita pelajari hari ini, Ibu akan memberikan tugas pada anak-anak kita. Jadi tugas ini akan dikerjakan di rumah, yaitu dengan membuat peta rute perjalanan bangsa Barat hingga sampai ke Nusantara di kertas A4. Untuk materi selanjutnya, ya, di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang perkembangan VOC sebagai cikal bakal kolonialisme di Indonesia. Jadi Ibu harap minggu depan kalian sudah mempersiapkan diri karena Ibu sudah menyampaikan materi, ya. Karena Ibu sudah menyampaikan materinya. Oke, kemudian ada pertanyaan dulu dari tugas kita itu? Tidak, Bu. Ada pertanyaan dari tugas kita itu? Tidak.
Masih ada? Tidak ada? Tidak, Bu. Oke. Kemudian refleksi. Jadi bagaimana menurut anak-anak didik kami pembelajaran kita hari ini? Sangat-sangat menyenangkan. Betul atau betul? Betul. Ya, siapa? Silakan siapa? Menurutmu bagaimana? Baik, menurut saya pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena dapat menambah pengetahuan-pengetahuan baru seperti perkembangan kolonialisme dan imperialisme bangsa Indonesia, dapat menganalisis perkembangan kolonialisme dan perlawanan bangsa Indonesia, proses kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Nusantara, dan kira-kira dalam tokoh-tokoh penjelasan ataupun penjelajahan samudera dari bangsa Eropa pada abad ke-16. Baik, sekian apa yang saya terangkan ataupun refleksi. Terima kasih saya berbahasa dari Indonesia. Oke, ada lagi? Lydia, silakan dulu. Oke, silakan, bagaimana menurutmu materi atau pembelajaran kita hari ini? Baik, menurut saya di sini pembelajaran kita hari ini sangat bagus ya. Menambah pengetahuan bagi kami dan gambar-gambar tersebut juga bisa memberikan pengetahuan. Oke, terima kasih. Masih ada satu lagi? Oke, silakan ya. Kita hari ini sudah cukup bagus. Bagaimana juga respon anak-anak didik kami dalam menyampaikan atau dalam mengekspresikan setiap tugas-tugas baik secara individu maupun kelompok dari ibu secara pribadi sudah bagus. Jadi kedepannya ibu harap kita semua lebih aktif lebih aktif lagi di dalam bekerja sama dalam kelompok, ya, bekerja sama di dalam kelompok. Kemudian semoga di dalam materi kita ini semakin menimbulkan rasa cinta kita kepada tanah air kita sendiri. Karena kenapa orang lain saja ingin datang ke Indonesia ini untuk menguasai? Berarti ada kelebihan atau yang luar biasa yang kita miliki, potensi yang kita miliki di bangsa kita ini. Jadi mari kita mencintai bangsa kita sendiri. Bukan dari kita jangan bertanya apa yang dilakukan oleh bangsa kepada saya, apa yang dilakukan oleh negara kepada saya, tetapi apa yang saya lakukan kepada bangsa saya. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Minggu depan sampai bertemu kembali. Minggu depan kita akan melanjutkan materi. Selamat pagi.